Wow guys, Mandalika viral di negara asing. Jadi sirkuit terbaik cantik sepanjang masa. Wow guys. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my channel Adlan Mustafa. Hai guys, jumpa lagi. Hari ni aku nak buat video reaction yang begitu menarik, iaitu bertajuk Go International, Mandalika viral di negara asing. Jadi sirkuit terbaik cantik sepanjang masa. Video ini adalah daripada channel Kakak Pembina. Seperti biasa, jangan lupa like, komen dan share dan subscribe guys channel Kakak Pembina. You guys juga jangan lupa juga subscribe channel aku Adlan Mustafa. Seperti biasa, like, komen dan share juga. Memang tidak dinafikan, berita mengenai sirkuit Mandalika ni memang sudah kecoh, sudah heboh di media Malaysia, di media asing, di seluruh dunia. Memang sirkuit Mandalika dikatakan cantik kerana dia terletak di tepi laut yang indah. Wow guys, dan memang berbeza dengan sirkuit-sirkuit yang lain. Okay guys, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama mulakan video reaction yang menarik ini bersama-sama aku. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. We race in Malaysia, we race in Thailand, but Indonesia is special. Wow, Malaysia pun disebut ya. Super nice. It's, Dia kata Indonesia is special. Memang special pun. Negara Indonesia ni memang cantik lah. Semualah. Dari segi pelancongan, dari segi tempat-tempat menarik. Memang menarik lah. Just feel the MotoGP lover passion. This is very nice. Kakak Pembina, jangan lupa subscribe Kakak Disiarkan Pembina 200 ya. kanal sport dunia, media asing puji Jokowi dan Mandalika, dan Jokowi sebut lagi, ini wow, sirkuit guys. tergila. Mantap, Presiden Jokowi. Oh, ini adalah reaction daripada luar negara juga. Contoh-contoh reaction. Because there's nothing like it. So I'm sure once you're there, everything will be okay. You know, everybody will make the sacrifice to go to the race. Oh, tercengang. Even the map of that layout is beautiful. Wow, cantik ya. Memang cantik lah design dia. Finally, now welcoming MotoGP to Indonesia. Oh, ni pun salah satu juga yang react video apa Lika Mandalika ni. Warisan jangan ditinggalkan. Walaupun maju mana pun, warisan tetap perlu dijaga. Subscribe guys. Kakak Pembina. MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika dianggap memberikan hasil yang tidak rasional dan menampilkan pengalaman yang menebarkan sepanjang akhir pekan lalu. Dorna Sport selaku pengelola MotoGP menempatkan MotoGP Mandalika pada seri kedua setelah MotoGP Qatar. Penempatan itu jadi ujian besar bagi MGPA dan ITDC yang sebagai penyelenggara MotoGP Mandalika. Pasalnya saat tes MotoGP Mandalika yang merupakan pengujian bagi sirkuit Mandalika Februari lalu, sejumlah catatan didapat yaitu perbaikan pada permukaan sirkuit. Cantik tu. Sebagai Wow. sirkuit baru, Memang betul indah lah sirkuit ni. Tengok ni memang di tepi laut. Sambil-sambil pergi ke sirkuit ni, boleh pergi ke pantai untuk melihat keindahan pulau ni di sirkuit Mandalika ni. Wow guys, memang terbaik guys. Lokasi dia memang strategik. Sirkuit Mandalika menawarkan pemandangan indah pantai dan Pemandangan lautan indah. sebagai nilai lebih dari MotoGP Mandalika. Nuansa eksotis itu diharapkan bisa memberikan pengalaman berbeda kepada para pebalap MotoGP Betul, guys. seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo maupun adik Valentino Rossi, Luca Pak Jokowi Marini. ni memang dia minat betul motor. Very hot? Jadi memang sesuai lah MotoGP dibina di Malaysia, di Indonesia. The circuit is really nice. The place is amazing. Okay, so Oh, I place really is like the amazing, place. guys. It's quite nice to have. Also, when you have pictures from when you are on the track, you have the sea, you have greens everywhere. The track is nice, the people is Sirkuitnya good. bagus, orang-orangnya bagus. I Wow think guys. it's a really nice place. It was a nice experience to come here. It's not my first time here. I was in Bali also. But anyway, also the track is nice. The people are amazing here, and I like it. Hanya saja
Memang pembalap ataupun racer ataupun pelumba-pelumba MotoGP di Mandalika ni sangat pujilah Lita ini. Berbeza. Dia pernah datang ke sini banyak kali ke Indonesia kerana orang-orang Indonesia memang ramah, view-nya indah, pemandangan cantik di sekitar Lita inilah. Pagelaran MotoGP Mandalika sedikit terusik dengan ban yang ditawarkan Michelin sebagai pemasok ban untuk tim-tim MotoGP. Dengan kondisi lintasan yang begitu panas, Michelin disebut memberikan ban yang sama dengan edisi 2018. Sementara tim-tim MotoGP membuat penyesuaian motor untuk ban seri terbaru. Jadi itu jadi catatan sendiri ya, karena mengumpulkan jumlah ban segini dalam waktu 3 bulan juga nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Ini kan ban yang tidak layak dijual oleh produsen ban ya. Kalau mereka menghasilkan banyak kan artinya pabriknya mereka nggak bagus sebenarnya. Di luar persoalan ban, pecinta MotoGP juga dipaksa mengelus dada setelah tahu Marc Marquez harus absen di MotoGP Mandalika akibat kecelakaan dalam pemanasan. Guys, memang Lita Mandalika ni memang mencabar lah. Hingga Marc Marquez pun boleh tercedera tau. Marc Marquez yang begitu mahir mengendali MotoGP ni. Orang kata Lita ni sangat panas. Jadi mungkin inilah satu faktor. Unbelievable. Trek sirkuit Mandalika yang begitu panas membuat balapan dipangkas dari 27 lap menjadi 20 lap. Alih-alih akan terjadi balapan di bawah terik panas di Mandalika, hujan deras turun menjelang balapan. Bos Michelin, Piero Tramaso, menyebut tipikal atau karakter sirkuit Mandalika sangat berbeda dari trek MotoGP di negara lain. Sebab itu pihaknya memberikan ban khusus kepada para pembalap saat tampil di MotoGP Mandalika kemarin. Dia juga menyebut jika sirkuit Mandalika adalah kasus yang luar biasa. Suhu aspalnya sampai 60 derajat Celcius. Kami tidak pernah melihat suhu setinggi di Sepang, Malaysia, kata Tramaso. Ini adalah kasus luar biasa. Guys, hingga 60 darjah Celsius guys. Lebih panas daripada Lita Sepang. Dia tidak pernah lihat lagi. Sepang ni pun dah panas, tapi yang ni lagi panas. Memang perlukan tayar ban yang berbeza lah. Perlu menggunakan tayar yang berlainan lah. Tidak boleh menggunakan tayar motor yang biasa lah. Dibuat khas untuk Lita ni saja. Karena Mandalika adalah sirkuit yang berbeda dari umumnya dan punya cerita yang sama sekali berbeda. Dia memiliki kecepatan menikung yang tinggi, aspal baru, dan suhu tinggi. Ucap Tramaso dikutip dari GP1. Tramaso juga Lita ni dia punya lengkok-lengkok tu memang sangat cepat lah. Nak kona kiri kanan semua cepat. Pemandu motor kena berhati-hati lah kat Lita ni. Memang betul mencabar. Menyatakan ban yang dipakai di sirkuit Mandalika tidak akan digunakan di trek lain di sepanjang tahun MotoGP musim ini. Menurutnya, Michelin akan membawa ban dengan versi lain saat tampil di negara lain, seperti di Thailand atau Austria nanti. Sebelum Race Direction memutuskan membuka pit lane, Rara yang notabene-nya pawang hujan beraksi. Rara pun jadi sorotan di Indonesia dan dunia. Setelah Rara bekerja, Race Direction memutuskan MotoGP Mandalika digelar dengan status balapan basah selama 20 lap. Begitu MotoGP Mandalika digelar dalam kondisi full wet, banyak pihak memprediksi pembalap Ducati, Jack Miller, akan tampil sebagai pemenang. Selama ini Miller dianggap sebagai master di balapan basah. Akan tetapi, situasi berbeda terjadi. Miguel Oliveira dari KTM membukukan kemenangan telak usai unggul 2,205 detik atas Fabio Quartararo setelah mencatatkan waktu 33 menit 27,2230 detik. Media Spanyol Marca menyebut balapan MotoGP Mandalika memiliki surrealisme atau suatu hal yang di atas realisme dan juga mengandung makna non-rasional. Hal lain yang di luar prediksi ketika Fabio Quartararo jadi runner-up MotoGP Mandalika. Quartararo yang dalam beberapa balapan terakhir termasuk musim lalu mengalami penurunan tampil begitu apik di Mandalika. Pebalap asal Prancis itu kewalahan pada lap-lap awal. Namun menjelang akhir tampil ciamik dengan menyalip Johan Zarco dan Miller sehingga finish di belakang Oliveira. Usai balapan, Fabio Quartararo dengan bangga mengakui prestasi di MotoGP Mandalika adalah podium pertamanya dengan balapan basah. Hasil itu juga jadi catatan bagus bagi juara bertahan setelah menjadi yang tercepat dalam latihan bebas dan meraih pole position.
Quartararo membuktikan sirkuit Mandalika benar-benar cocok dengan karakter motor Yamaha. Sementara itu, Motorsport Magazine melaporkan MotoGP Mandalika memberikan balapan yang mendebarkan setelah 2 latihan bebas dalam kondisi yang panas dan menyulitkan pembalap. Balapan basah di MotoGP Mandalika dianggap lebih menguntungkan dibandingkan harus berlomba dalam kondisi kering dan panas. Akan tetapi, masalah lain yang muncul bagi pembalap saat dalam full wet adalah pandangan pembalap yang terhalang cipratan air di trek sirkuit Mandalika, seperti yang dialami Quartararo dan pembalap lain. Meski demikian, walaupun harus balapan dalam basah kuyup, di MotoGP Mandalika hanya terjadi satu kecelakaan yang menimpa Jorge Martin di tikungan 1 di tengah balapan saat berjuang ke barisan depan. Balapan berikutnya digelar di MotoGP Argentina, 3 April mendatang. Live streaming MotoGP Argentina 2022 dapat disaksikan di cnnindonesia.com, sementara siaran langsung balapan bisa ditonton di Trans 7. Oh, ni komen Bapak Jokowi memang beda. Terus kuat pejamu Pak Jokowi. Wow guys, memang semua memuji Pak Presiden sebab memang Pak Presiden ni banyak menyumbang pada pembangunan di Indonesia. Beruntunglah orang Indonesia kerana mempunyai Presiden yang begitu pemikirannya jauh dan moden. Sekian saja video daripada channel kakak pembina yang bertajuk Go International Mandalika viral di negara asing. Jadi sirkuit terbaik cantik sepanjang masa guys. Wow guys, memang terbaik guys. Litar Mandalika ni sehingga racer atau pemandu atau pembalap motor memuji keindahan dan kecantikan litar sirkuit Mandalika ni kerana dia di tepi laut dan juga berbedalah dengan litar-litar lain. Bos Michelin iaitu nama yang memang termasyhur di dunia, Michelin pun mengatakan litar ini memang panas, suhunya bercecah 60 darjah Celsius, lebih panas daripada litar Sepang. Dia tidak pernah lihat lagi sepanas ini. Maka satu tayar yang berbeza mesti digunakan di litar Mandalika ni kerana suhunya cukup panas. Memang menarik guys, memang betul-betul mencabar. Satu lagi guys, selain sirkuit ni yang begitu indah dan cantik, dia punya lengkang-lengkok jalan tu terlalu cepat. Pasti ia memberi cabaran kepada pembalap ataupun pelumba-pelumba motor GP ni kerana dia punya selengkuhnya memang tajam dan juga cepat. Memang menarik guys. Aku harap suatu hari nanti boleh sampai ke MotoGP sana guys, kalau ada rezeki lah guys. Sampai situ sajalah video reaction yang menarik ini. Jangan lupa subscribe channel aku Adalah Mustafa dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sebagai sokongan anda kepada channel ini. Okay guys, diharap you guys dapat terus support channel ini supaya aku dapat menghasilkan lebih banyak video-video reaction yang lain yang lebih menarik. Okay guys, jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.